Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel DIN 1030 informatif, edukatif, rekreatif. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dan sebelum kita lanjutkan di segmen edukatif ini, segmen pendidikan, yang belum subscribe channel ini untuk subscribe dan like, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik, mudah-mudahan video ini bisa membantu adik-adik di rumah ataupun ayah bunda dalam membimbing anak-anaknya dalam belajar. Mudah-mudahan bisa membantu dalam pembelajarannya di masa pandemi sekarang ini. Baik, kita lanjutkan pelajaran tajwid pada kali ini. Kemarin kita masih dalam hal nun sukun dan tanwin. Ya, yang dimana nun sukun dan tanwin itu ada 5 hukumnya. Dan yang pertama kita sudah belajar tentang idhar halki. Ya, yang pertama tentang idhar halki. Dan selanjutnya kita kemarin belajar tentang idgham bigunnah. Ya, idgham bigunnah atau nomor 2 yaitu idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Kemarin kita sudah belajar idgham bigunnah, yang dimana idgham bigunnah ini hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, waw. Ya, kemarin idgham bigunnah itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, maka hukum bacaannya disebut idgham bigunnah. Sebagai contoh, kemarin kita sudah belajar yaitu man yaqulu. Ya, contoh man yaqulu. Man yaqulu. Nah, jadi asli kalimatnya man, kemudian bertemu dengan ya, salah satu huruf idgham bigunnah. Asli kalimatnya man yaqulu. Cuman karena dia ada nun sukun bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya dimasukkan, ya, idgham dimasukkan dengan mendengung. May yaqulu. Jadi di sini ada tasjid, may yaqulu. Ya, baik, ini pelajaran yang kemarin. Akan tetapi ya, masih dalam 4 huruf yang ini, ya, apabila ada nun sukun, atau tanwin, fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan huruf yang 4 di atas, dalam kurung huruf ya, mim, nun, waw. Ya, dalam satu kalimat atau satu kata, ya, dalam satu kalimat atau satu kata, ya, satu perkataan. Kalau di dalam bahasa Arab itu kalimat itu satu, kalau di kita kalimat itu perkataan banyak gitu. Nah, atau satu kalimat, ya, atau satu perkataan kalimat, maka hukum bacaannya disebut idhar wajib. Nah, disebut idhar wajib. Jadi huruf yang 4 ini hukumnya adalah huruf idgham bigunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin
bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, maka hukum bacaannya disebut idgham bigunnah. Cara bacanya dimasukkan dan dengung. Sebagai contoh yang ini, asli kalimatnya man yakulu, akan tetapi dibaca may yakulu. Ya, ini 2 kalimat. Ya, ini dalam 2 kalimat. 1, 2 ya. Dalam 2 kata kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu ya satu ini gitu ya. Nah, namun apabila nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan huruf yang 4 ini dalam satu kalimat, maka hukum bacaannya disebut idhar wajib. Sebagai contoh, sini kita lihat contoh dunya. Nah, dunya. Di sini kita melihat ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Tapi dalam satu kata, dalam satu kalimat dunya, maka hukum bacaannya disebut idhar wajib. Jadi jangan idgham, jangan duya, jangan. Ya, jangan duya, tapi idhar, tetap dibacanya dunya karena satu kalimat. Kalau ini 2 kalimat, man yakulu. Selanjutnya sebagai contoh sinwanun. Sinwanun. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan huruf waw, huruf yang ini, huruf idgham bigunnah. Ya. Tetapi karena dalam satu kalimat, maka hukum bacaannya disebut idhar wajib. Jadi membacanya ya, dibacanya sinwanun. Ya, dibacanya sinwanun. Nah, jadi bukan siwanun, bukan, tapi sinwanun, sinwanun. Nah, contoh selanjutnya adalah bunyanun. 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 Ada nun sukun bertemu dengan ya, tapi satu kalimat. Ya, satu kata kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu ya ini. Nah, dalam satu kata, maka hukum bacaannya disebut idhar wajib. Ya, ini jadi jangan bacanya buyanun, jangan. Jangan buyanun diidghamkan seperti yang atas, tidak. Tapi cara bacanya adalah diidharkan, dijelaskan. Bun yanun. Nah, jelas ya teman-teman semua. Jadi kemarin kita belajar idgham bigunnah, ke hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, waw. Namun kalau dalam satu kalimat nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah ini, maka jika satu kalimat atau dalam satu kalimat, maka hukum bacaannya disebut idhar wajib. Ya, jadi ini nun sukun bertemu dengan ya, dibacanya duya, bukan, tapi dunya karena dalam satu kalimat. Ya, itu saja mungkin pelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang idhar wajib. Ya, idhar wajib adalah huruf idgham yang mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, huruf idgham ini, tapi dalam satu kalimat, maka hukum bacaannya disebut idhar wajib kalau dalam satu kalimat. Kalau dalam 2 kalimat seperti yang ini, man sama yakulu, maka ini hukumnya idgham bigunnah. Cara bacanya dimasukkan may yakulu. Ya, cukup jelas. Mungkin itu saja pelajaran kita pada kali ini. Yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Jika video ini dirasa sangat bermanfaat, maka silahkan share kepada sahabat, keluarga Anda semua. Dan untuk kali ini kami cukupkan pembelajaran kita.
Dan insya Allah di video-video selanjutnya kita akan membahas lagi hukum-hukum tajwid selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi teman belajar di masa pandemi sekarang ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penjelasan banyak kesalahan. Mudah-mudahan dimaafkan semuanya. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.